Halo Sobat Bola Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi, saya akan membahas sedikit tentang Liga 1. Berakhirnya Liga 1 musim 2024-2025, tentunya klub-klub yang saat ini bertahan di Liga 1 tentunya mempersiapkan diri untuk menyongsong musim baru 2025-2026. Tentunya saat ini kita banyak mendengar rumor-rumor transfer di Liga 1. Nah, bagaimana dengan rumor transfer atau perkembangan tim dari PSM Makassar? Ya, menurut berita-berita yang saya baca, mungkin ini masih sekedar rumor teman-teman. Jadi ya tentunya saya akan memperbaharui informasi-informasi yang saya dapatkan nantinya. Dan kabarnya dari 8 pemain asing PSM Makassar saat ini, baru 2 yang dipastikan bertahan di PSM Makassar, yaitu Yoran Fernandes yang kita tahu saat ini terkena sanksi dan dia mendapatkan panggilan dari timnas negaranya KPPLD untuk menghadapi timnas Malaysia. Ya, semoga Yoran Fernandes bisa menampilkan yang terbaik untuk negaranya dan bisa mendapatkan menit bermain tentunya karena akan berhadapan dengan timnas Malaysia. Mungkin ini saatnya untuk Yoran Fernandes untuk tampil bersama negaranya di ajang FIFA Matchday menghadapi timnas Malaysia, supaya nanti pada saat bisa kembali memperkuat PSM Makassar, ya tentunya Yoran Fernandes benar-benar siap secara fisik dan mental setelah terkena sanksi dari Komdis PSSI sebelumnya 1 tahun, dan setelah PSM mengajukan banding, ya pihak komite banding menggugurkan hukuman Yoran Fernandes menjadi 3 bulan. Artinya pada saat Liga 1 dimulai, ya kemungkinan besar Yoran Fernandes bisa memperkuat PSM Makassar pada bulan Agustus. Itu kabar baiknya teman-teman, karena Yoran Fernandes yang kita tahu memang menjadi sosok yang sangat sentral di lini pertahanan PSM Makassar, dipastikan akan bertahan bersama PSM Makassar. Begitupun dengan Victor Luis. Ini pemain yang sebelumnya saya mengatakan tidak ada pemain PSM Makassar mendapatkan penghargaan di musim ini. Ternyata ada Victor Luis yang mendapatkan penghargaan juga, masuk Best 11 of the Season, dan pemain ini memang cukup konsisten di sepanjang musimnya. Bahkan kalau PSM Makassar bertanding dan menang, ya pemain ini selalu hampir setiap pertandingan, ya kalau enggak man of the match, dia memberikan assist dan dia masuk best 11 of the week. Makanya starting 11 of the season, ya nama Victor Luis juga masuk di dalamnya, dan itu tentunya pencapaiannya yang bagus untuk pemain PSM Makassar saat ini yang juga udah dipastikan bertahan bersama PSM Makassar pada musim 2025-2026. Bagaimana dengan pemain-pemain asing yang lain? Siapa kira-kira yang layak untuk dipertahankan oleh PSM Makassar? Kalau Yoran Fernandes sudah bertahan, kalau Victor Luis sudah bertahan, maka tentunya ada 6 pemain asing yang statusnya ya tentunya masih abu-abu teman-teman. Di antaranya Alessio Neto, Latirpal, siapa lagi? Daisuke Sakai. Siapa lagi? Tentunya 3 lini depan PSM Makassar saat ini, yaitu Balotelli, Nerving Haljaita, dan Matheus Silva. Nah, menurut teman-teman semua, di antara ke-6 pemain asing ini, siapa yang layak mendapatkan perpanjangan kontrak dan siapa yang harus dibuang oleh PSM Makassar? Berat ya untuk memilih di antara 6 ini, karena kita tahu ya ini adalah pemain-pemain yang membela PSM Makassar di saat-saat PSM Makassar memang kita tahu banyak kendala, menjadi tim musafir. Terkait masalah gaji pun ya ada juga masalah PSM Makassar, tapi pemain-pemain asing ini tetap bertahan bersama PSM Makassar, tetap memberikan yang terbaik terhadap PSM Makassar, dan ya tidak ada
yang speak up tentang hal-hal itu teman-teman. Meskipun kita tahu ya kalau persoalan finansial ya tentunya berat bagi pemain-pemain tentunya. Tapi apapun itu, mereka adalah pemain-pemain profesional yang tugasnya hanya bermain bola di atas lapangan. Urusan di luar lapangan tentunya adalah urusan yang lain. Meskipun kita tahu kalau masalah hal ini terganggu ya tentunya bisa mempengaruhi performa pemain di atas lapangan. Tapi sejauh ini kita melihat PSM Makassar bersama pemain-pemainnya ya di akhir musim kita lihat sendiri mampu finish di urutan ke-6 teman-teman. Itu adalah pencapaian yang cukup bagus. Tapi ya tentunya kalau ada yang bertahan tentunya akan ada yang pergi juga. Itulah sepak bola, itulah namanya pemain profesional. Pemain ini ya kapan saja bisa bertahan dan kapan saja bisa meninggalkan klub yang ia bela sebelumnya teman-teman. Jadi kalau menurut saya cukup berat ya untuk lini depan, pilihan yang cukup berat karena kalau kita melihat Balotelli, pemain ini semenjak bergabung bersama PSM Makassar ya cukup bagus juga. Begitupun setelah menjelang akhir kompetisi ya pemain ini kembali bangkit lagi setelah beberapa pertandingan tidak mampu melesatkan gol kembali bersama PSM Makassar. Begitupun dengan Nermin Haljaita, menjak bergabung dengan PSM Makassar langsung tancap gas juga dengan beberapa golnya. Dan ya dia adalah salah satu pencetak gol terbanyak PSM Makassar musim ini. Begitupun dengan Matheus Silva yang sebelumnya ya penuh dengan huru-hara dalam tanda petik ya tentang kepindahannya ke PSM Makassar dari PSKC Cimahi. Teman-teman kita tahu ada beberapa berita yang ya biasalah tentang kepindahan pemain, dan ketika membela PSM Makassar pemain ini juga sempat meragukan karena beberapa kali juga mendapatkan cedera. Ketika dikasih kepercayaan ya cukup sulit untuk membuktikan kualitasnya, tapi menjelang akhir musim ya Matheus Silva langsung mencetakkan 2 gol untuk PSM Makassar. Pertandingan terakhirnya juga ya lumayan permainan yang ditampilkan oleh Matheus Silva, jadi cukup berat. Dan tentunya kalau saya boleh memilih ya saya ingin melihat pemain ini ya bertahan. 2 pemain yang mungkin bertahan untuk PSM Makassar, dan yang menurut saya PSM Makassar butuhkan ya gelandang tentunya. Mungkin salah satu pemain asing PSM Makassar di posisi gelandang ini ya akan mendapatkan perhatian, akan mendapatkan tekanan tentunya, karena selama ini kita melihat di sepanjang musim ya salah satu kekurangan PSM Makassar ya di lini gelandang PSM Makassar. Meskipun kita juga tidak boleh menutup mata di lini depan PSM Makassar yang juga punya banyak PR tentang penyelesaian akhir. Dan lini belakang menurut saya ya cukup bagus kalau memang ada tambahan pemain-pemain lokal yang muda, yang udah punya pengalaman dan tentunya ingin ke PSM Makassar ya kenapa tidak teman-teman. Jadi ya apapun itu kita tunggu hasil-hasil lobby-lobby PSM Makassar di jeda kompetisi ini, apakah akan ada pemain baru yang bagus atau PSM Makassar akan mengandalkan banyak pemain muda dari akademinya. Karena saat ini ya seperti yang diungkapkan oleh Coach Bernardo Tavares, tidak semua klub memiliki finansial yang bagus. Begitupun dengan PSM Makassar teman-teman, dan 18 pemain PSM Makassar sejauh ini ya berada di tahap akhir kontraknya, dan kemungkinan besar sang pemain ya ada yang bertahan dan ada juga yang tidak bisa dipertahankan oleh PSM Makassar karena memang beberapa pemain ya mungkin menginginkan kenaikan gaji atau market value-nya naik, sehingga PSM Makassar tidak mampu mempertahankan pemain-pemain 18 ini yang tengah dalam masa-masa transisi kontraknya bersama PSM Makassar. Ya kita lihat aja sejauh ini apa yang akan terjadi di jeda kompetisi ini. Mudah-mudahan PSM Makassar ya bisa stabil lah keuangannya untuk musim 2025-2026, dan tentunya skuadnya ya
tidak begitu banyak berubah, karena itu akan membuat suasana di dalam tim PSM Makassar kembali akan seperti memulai persiapan baru untuk musim 2025-2026. Tapi ya, apapun itu, kita lihat aja nanti seperti apa hasil akhirnya, seperti apa nanti ketika musim 2025-2026 dimulai, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.